Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya Dr. Yan. Kali ini kita akan melanjutkan sesi bahasan mengenai kemoterapi A sampai Z. Bahasan kali ini adalah bagaimana kemoterapi diberikan, cara pemberiannya seperti apa. Misalnya apa bisa dapat diminum atau memang harus dapat infus. Ya, jadi kemoterapi memang ada berbagai cara untuk memberikannya. Secara umum, bukan mungkin di masyarakat yang sering didapatkan atau mungkin sudah lumayan paham adalah diberikan secara parenteral. Parenteral adalah istilah medis, artinya adalah diberikan lewat jalur pembuluh darah, jadi lewat infus gampangnya, seperti itu. Nah, ternyata obat kemoterapi bisa diberikan dengan berbagai macam cara. Kita bahas satu persatu. Salah satu obat kemoterapi yang bisa diberikan adalah melalui oral. Oral artinya apa? Melalui tablet. Jadi diminum. Seperti obat-obat yang lain. Nah, ketika obat kemoterapi diberikan secara oral atau diminum, ini tentunya mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah tentunya praktis. Jadi misalnya pasien datang konsultasi ke dokter, kemudian diberikan resep dan tidak harus dirawat, jadi meminum obatnya sebagainya. Tapi kerugiannya adalah beberapa jenis obat menimbulkan keluhan mual. Karena bagaimanapun obat itu setelah masuk melalui mulut, kemudian masuk di lambung, pasti memerlukan untuk dicerna menjadi zat aktif atau juga dilakukan metabolisme deliver dan sebagainya. Ini beberapa jenis obat menimbulkan keluhan mual. Yang lain lagi adalah sediaan obat yang bisa dibentuk menjadi tablet atau kapsul itu tidak banyak, karena sebagian obat kemoterapi tidak cukup stabil bila dibentuk menjadi obat per oral atau diminum. Sediaan yang kedua atau cara pemberian kedua yang paling sering dilakukan adalah secara parenteral, jadi melalui infus. Jadi melalui infus, masuk melalui vena, nanti kita lihat gambarnya. Obat kemoterapinya berupa cairan yang dilarutkan dalam cairan tertentu yang memang sudah dipilih untuk itu, kemudian diteteskan. Dan lama pemberian ini biasanya cukup lama. Ada yang disebut namanya one day care atau ODC, itu biasanya tidak sampai nginap, misalnya hanya 3-5 jam dan sebagainya. Tapi obat kemoterapi tertentu harus diberikan dan memerlukan perawatan biasanya 1 malam. Karena beberapa obat kemoterapi sebelum diberikan harus diawali dan diakhiri obat-obat tertentu untuk menjaga organ lain biar aman. Sehingga kesimpulannya bahwa sebagian besar obat kemoterapi diberikan secara parenteral atau infus. Jadi kita sudah bahas 2, ada pertama lewat tablet atau kapsul diminum, yang kedua adalah lewat infus. Nah, ternyata ada yang ketiga. Yang ketiga adalah langsung pada ruangan atau organ tertentu. Misalnya intrathecal, jadi disuntik di rongga tertentu, misalnya di genu ditutup, atau dimasukkan ke pleura, kavum pleura. Kavum pleura adalah rongga antara selaput dinding dada dengan paru-paru. Jadi misalnya dari pemeriksaan ada cairan nih di rongga paru-paru yang setelah dipungsi, disedot, di situ ada sel kankernya, sehingga langsung dimasukkan lewat situ.
Tentunya ada teknik tertentu dan itu adalah bidan yang efektif untuk kondisi itu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat masih ada lagi, yaitu diberikan intraperitoneal. Di mana itu intraperitoneal adalah di rongga perut. Jadi misalnya untuk kanker-kanker yang memang mempunyai kecenderungan atau dari hasil operasi atau laparoskopi diketahui kanker itu menyebar ke rongga perut, maka pengobatannya adalah dilakukan pemasangan infus, dialirkan ke rongga perut, kemudian dikeluarkan lagi. Namanya kemoterapi intraperitoneal. Ada namanya yang HIPEC, nanti kita lihat penjelasannya. Kemoterapi yang diberikan dengan dilakukan dulu, dihangatkan dulu, dan diberikan intraoperatif. Artinya ketika seorang dokter melakukan operasi, ditemukan banyak implan-implan atau bintik-bintik atau invasi kanker di rongga perut, kemudian dialirkan ke situ, dan sesaat itu setelah beberapa lama baru dialirkan kembali keluar. Namanya adalah kemoterapi intraperitoneal. Kita di sini semua bisa melakukan itu. Jadi tergantung jenis kanker yang mana, kondisi yang mana, maka kita tentukan pilihan obat kemoterapi yang sesuai. Jadi minimal kita sudah tahu bahwa kemoterapi ternyata bisa diberikan secara oral dengan diminum, dengan infus, dengan intrakaviter, misalnya ke pleura atau intrathecal, dan juga diberikan secara intraperitoneal, bahkan diberikan durante operasi. Demikian sahabat info sehat hari ini. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Demikian sahabat info sehat hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan memberikan komentar atau mengajukan pertanyaan. Nanti akan kita bahas pada sesi ASMI, Tanya Dokter Yan. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.